ya. 86 ini tentang jenis pesawat. Jawabannya adalah Panoramik. yang lain. Dental. Ya, C. benar. Jawabannya adalah C. Sinar dental unit. Karena dilihat ya, titik soalnya ada di pemeriksaan gigi molar 2 bawah. Biasanya kalau panoramik itu soalnya tentang mau pasang kawat gigi, seperti ada beberapa area gigi yang harus difoto secara bersamaan, itu baru jawabannya adalah panoramik. Tapi kalau di sini soalnya spesifik tentang molar 2, jawabannya adalah C. Pesawat dental unit. Oke, sekarang nomor 87. Gigi molar rahang atas, indikasi impaksi, sudut tabung yang harus diatur dalam pemeriksaan gigi tersebut adalah berapa? Yang bisa jawab? B. Apa Mbak Dita? C. Ya, C. ya. Benar, jawabannya adalah C. 30 derajat kaudal. Jadi kalau daerah molar itu derajatnya sekitar 25 sampai 30 derajat. Kalau rahang atas itu arah sinarnya kaudal. Sedangkan pada rahang bawah arah sinarnya kranial. Jadi karena di sini soalnya adalah rahang atas, jadi jawabannya adalah kaudal. Tinggal dilihat giginya, molar, canines, atau incisif. Semakin mengarah ke tengah, derajatnya juga semakin kecil. Jadi kalau semakin ke molar, itu derajatnya semakin besar. Kalau ke arah ke tengah, ke incisif sama canines, itu biasanya cukup 10 sampai 15 derajat. Oke. Sekarang nomor 88. Pemeriksaan radiografi PTC dengan klinis obstruksi jaundice untuk mendapatkan gambaran duktus-duktus yang ada dalam kandung empedu, proyeksi apakah yang tepat dilakukan pada pemeriksaan tersebut? Jawabannya adalah Mas Anang, Mas Huda, Mbak Dita. Ya, saya jawab ya. Jawabannya adalah C. AP, anterior posterior. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Jadi PTC ini fungsinya adalah untuk memvisualisasikan anatomi saluran empedu. Sedangkan obstruksi jaundice itu ada hambatan pada saluran empedunya. Ciri-cirinya itu biasanya mata pasiennya warna kuning. Jadi kalau teman-teman lihat ada pasien yang warnanya kuning, itu rata-rata saluran empedunya ada gangguan. Jawabannya adalah C. Saya tunjukkan gambarnya ya. Nah, ini. Jadi pemeriksaan apa itu? PTC ini dari posisi AP sudah cukup untuk melihat saluran-saluran yang ada di empedu. Kecuali kalau dokternya minta foto tambahan seperti oblik kanan, oblik kiri, itu bisa. Biasanya karena superposisi dengan tulang. Tapi rata-rata di modul juga dari posisi AP sudah cukup memvisualisasikan anatomi saluran empedu. Jadi jawabannya adalah C. Anterior posterior.
Oke, sekarang nomor 96. Ini saya agak jelaskan dikit nomor 96. Seorang pekerja menerima dosis radiasi tidak melebihi dari 15 mikrosievert dalam 1 tahun dan bebas kontaminasi. Apakah klasifikasi daerah kerja yang dimaksud? Jawabannya adalah, ada yang bisa jawab? Mas Huda, Mbak Dita? Mas Anang mungkin? Pak Nur Fajri? Oke, jawabannya adalah C, daerah pengawasan. Jadi ini juga keluar. Klasifikasi daerah kerja radiasi itu dibagi dua. Daerah pengawasan sama daerah pengendalian. Bedanya itu apa? Kalau daerah pengawasan, itu dosis radiasi yang diterima oleh pekerja itu tidak lebih dari 15 mikrosievert dalam 1 tahun. Sedangkan pada daerah pengendalian, itu dosis yang diterima pekerja dalam 1 tahun adalah lebih dari 15 mikrosievert. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau kurang dari 15 mikrosievert itu pengawasan, kalau lebih dari 15 mikrosievert itu daerah pengendalian. Untuk rinciannya teman-teman bisa baca di itu pelatihan PPR. Di pelatihan buku modul PPR itu dijelaskan tentang daerah klasifikasi daerah kerja. Ini 98 ini agak saya jelaskan karena tiap tahun keluar. Tiap tahun keluar. Jawabannya adalah Korpal. Ya, benar. Corpus alienum. Ya. Saya ingat betul ya. Saya sharing bentar ya. Saya ingat betul itu tahun kemarin yang keluar seperti ini. Corpus alienum. 2 tahun yang lalu itu yang keluar itu pada bayi ini namanya kancing ya, namanya apa ini? Kemitinya itu ada di mana gitu. Di laring, di esofagus atau di mana seperti itu. Jadi setahun yang lalu itu tentang soal seperti ini tuh apa nama klinisnya, pada 2 tahun yang lalu pada anatominya. Jadi kalau teman-teman nanti mendapatkan soal seperti ini adalah corpus alienum. Pada gambar bayi, kemitinya ini menyangkut di esofagus. Sedangkan di manus itu di pakunya berada di middle falang. Jadi teman-teman hafalkan anatomi manus juga, distal falang, middle falang, proximal falang, seperti itu. Juga penyebabnya juga. Kalau yang anak-anak ini penyebabnya ketelan, sedangkan pada yang laki-laki ini ketusuk. Kadang juga seperti itu soalnya. Ada yang soalnya ketembak. Coba nanti saya carikan yang soal corpus alienum itu penyebabnya karena tertembak di daerah apa seperti itu. Oke, seperti biasa saya sisipkan soal tentang profesi supaya jagani nanti kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini.